Mari kita membaca bertanggapan. Efesus 4 ayat 7 sampai ke 16. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara sekalian, apa yang Paulus bicarakan di dalam bagian ini agak rumit. Saya sederhanakan untuk saudara. Ada bicara kasih karunia, ada bicara pertumbuhan rohani, dan ada kebenaran di dalam kasih. 3 poin yang penting sekali saudara-saudara. Kasih karunia, pertumbuhan, pembangunan diulang-ulang terus saudara-saudara. Kerohanian. Dan ada kebenaran. Dan kebenaran itu harus di dalam kasih. Kebenaran tidak boleh dipisahkan dari kasih. Nah itu yang diulang-ulang oleh Paulus di dalam bagian ini. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan 2 aspek yang harus saudara kerjakan sebagai anggota gereja. Yang pertama adalah menjalankan karunia yang dianugerahkan kepada saudara. Saudara-saudara. Menjalankan karunia yang dianugerahkan oleh Kristus kepada setiap saudara masing-masing. Itu yang pertama. Ayat ke-7, Paulus berkata, tetapi kepada kita masing-masing, setiap kita berarti, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Di sini kita bicara fungsi, saudara, sebetulnya. Paulus bicara tentang kasih karunia ini. Biasanya kita langsung pikir, oh ini anugerah kasih karunia tentang keselamatan. Memang ada kaitannya, saudara-saudara. Ya, tetapi itu bukan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Bukan spesifik kasih karunia di dalam hal keselamatan. Tetapi kasih karunia yang diberikan kepada kita masing-masing sebagai anggota gereja. Karunia, gifts, karisma. Anugerah yang khusus ini diberikan kepada masing-masing anggota tubuh Kristus supaya mereka bisa berfungsi. Saudara-saudara. Paulus menyebutkan dan kepada kita masing-masing. Ini berarti tidak ada anggota yang tidak berarti. Semua berarti. Masing-masing anggota ada fungsinya sendiri. Itu sebabnya kita melihat Paulus suka menggambarkan gereja sebagai tubuh. Tidak ada anggota tubuh yang tidak ada fungsinya. Semua anggota di dalam tubuh itu ada fungsinya sendiri meskipun kita tidak menyadarinya. Setiap anggota gereja juga demikian. Pasti ada fungsinya yang harus dikerjakan. Paulus bicara bagaimana gereja itu harus berfungsi. Itu sebabnya masing-masing anggota gereja diberikan kasih karunia. Gifts,
karisma. Diberikan anugerah supaya apa? Supaya bisa menjalankan fungsi itu. Jadi bukan percuma diberikan karunia. Untuk menjalankan fungsinya yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Porsinya. Jadi anugerah Tuhan itu gratis, tetapi itu diberikan bukan untuk disia-siakan. Kasih karunia itu ada tujuannya, yaitu supaya masing-masing kita bisa menjalankan fungsinya. Fungsi itu bermacam-macam, dan itu sudah dielaborasi Paulus di dalam berbagai suratnya. Di dalam 1 Korintus 12, saudara boleh membaca di rumah. Karunia ini, karunia ini, karunia ini. Dan itu semua hanya sebagian saja. Tidak mencakup semua detail daripada pekerjaan. Paulus menjelaskan di situ apa karunia itu. 1 Korintus, saudara boleh membacanya sendiri. Tetapi di dalam suratnya kepada Efesus ini, Paulus mengatakan sebagian dipanggil menjadi rasul. Sebagian menjadi nabi. Sebagian menjadi penginjil, gembala, sebagian menjadi pengajar. Dan ini semua dituliskan hanya perwakilan saja. Dari seluruh karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing gerejanya. Tidak semua menjadi guru. Tidak semua dipanggil mengerjakan fungsi yang sama. Tetapi yang penting, saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa masing-masing anggota gereja dipanggil menjalankan fungsinya. Harus digumulkan, harus dicari, agar kita tidak membuang-buang waktu di dalam dunia ini. Paulus bicara kepada jemaat di Efesus bahwa kamu sudah dianugerahkan. Bayangkan kalimat kata anugerah ini, saudara. Sudah kamu terima. Sesuatu yang tidak layak sudah kamu terima. Tetapi yang sudah Tuhan layakkan untuk kamu sebagai orang-orang berdosa, terima karunia itu. Karunia dari Roh Kudus. Itu satu pemberian karena anugerah. Kamu tidak layak memang terima itu, tapi kamu diberi. Setiap kamu masing-masing dianugerahkan karunia yang berbeda-beda oleh Roh Kudus. Tentunya untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk kepentingan gereja. Tidak pernah karunia lepas dari kepentingan gereja. Paulus berkata kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia. Kita di sini. Kepada kita masing-masing. Kita di sini artinya bukan saja sebagai gereja yang kudus dan am, tetapi sebagai gereja lokal. Saudara harus mengerti prinsip gereja lokal di mana saudara beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Sehingga setiap anggota gereja lokal di mana saudara berbakti menjalankan fungsinya sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am tersebut. Yang universal seluruh dunia. Sama-sama dibangun ke arah Kristus. Tetapi masing-masing gereja lokal itu diberikan oleh Tuhan fungsinya sendiri. Porsinya sendiri. Hamba Tuhannya sendiri. Anggota jemaatnya sendiri. Paulus menasehati jemaat Tesalonika, janganlah kita menjauh diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini gereja lokal. Tuhan ingin agar umatnya hidup bersama di dalam ibadah hari Minggu. Saudara-saudara, bersekutu bersama-sama satu dengan yang lain di dalam ibadah gereja lokal pada hari Minggu. Itu hari yang khusus, di tempat yang khusus, saudara datang beribadah bertemu dengan Tuhan. Bukan di mana saja, saudara-saudara. Tetapi semua umat itu sudah ada gereja lokalnya sendiri di mana mereka harus bertemu dan beribadah bersama, bertumbuh bersama, itu prinsip gereja lokal. Berpartisipasi di dalam karunia yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Dan Paulus berkata, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu.
Disinilah kita mengerti prinsip gereja lokal Tuhan Yesus sebagai kepala gereja seluruh dunia yang universal, yang kudus dan am, tetapi Dia memberikan anugerah karunia kepada masing-masing anggota gereja lokal di seluruh dunia ini, supaya mereka bertumbuh dan menjalankan fungsinya di gereja lokal di mana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jadi di dunia ada begitu banyak gereja. Itu semua menjadi gereja yang kudus dan am. Tetapi di dalam begitu banyaknya gereja, Tuhan menempatkan jemaat-jemaatnya di gereja-gereja di berbagai tempat, menjadi gereja-gereja lokal. Tuhan menyediakan hamba-hambanya di situ. Gereja lokal di mana saudara ditempatkan Tuhan, saudara bertanggung jawab untuk bertumbuh dan menjalankan fungsi sebagai seorang Kristen yang sudah dianugerahkan karunia tertentu kepada saudara. Bagi pembangunan tubuh Kristus di situ. Jadi melayani di situ sebagai tanda respon saudara terhadap Tuhan yang sudah memanggil saudara. Ini satu prinsip yang penting saudara-saudara, karunia. Manusia dipanggil oleh Tuhan, pertama untuk diselamatkan, kedua untuk melayani Dia. Tidak lebih dari itu. Ketiga, kembali kepada Dia. Mati, dipanggil Tuhan. That's it. Saudara sudah dipanggil menjadi orang Kristen? Iya Pak. Sudah dipanggil melayani Tuhan belum? Saudara harus cari. Itu firman hari ini. Kenapa saudara? Karena itu responmu membalas cinta kasih Kristus yang sudah mengalirkan darah bagi setiap saudara. Saudara-saudara. Itu tanda saudara sudah bertumbuh di dalam kasih dan saudara memberikan hidupmu kepada Tuhan. Tapi kalau saudara beribadah online, maka saudara tidak bisa berbagian di dalam pertemuan ibadah di gereja tersebut. Saudara tidak berpartisipasi aktif sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi ibadah online itu menjadikan kita pasif. Sementara kita diajar justru harus berpartisipasi aktif di dalam ibadah, itu yang diperjuangkan oleh para reformator. Saudara-saudara, menyanyi bersama, saling mendengar, yang fales diterima, hatinya semua kepada Tuhan. Itu sila belajar bertumbuh bersama. Membaca ayat bertanggapan bersama-sama, kita mendengar si A, si B di pinggir kita. Kita dikuatkan membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. Bertepuk tangan setelah kur selesai dinyanyi. Itu partisipasi kita. Menikmati anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara-saudara kita. Dan saudara seiman yang lain mendengar dan membaca, menyanyi him, berdoa dan sebagainya. Semua berpartisipasi aktif, bertumbuh bersama-sama. Jadi beribadah bersama itu sebab aktif. Paulus berkata, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu di gereja lokal. Dan ketika Tuhan sudah menempatkan saudara di satu gereja lokal, Tuhan berbicara kepada saudara di situ, itu makanan rohanimu. Saudara-saudara, disitulah juga saudara harus membaktikan dirimu di dalam membalas cinta Tuhan itu. Itu penting sekali prinsip ini. Saudara tidak bisa ibadah di mana-mana. Saudara harus mencari tempat ibadah di mana Tuhan akan mempertumbuhkan saudara. Itu tanggung jawab saudara. Saudara-saudara. Jadi yang benar di mana saudara beribadah di gereja, saudara menerima makanan firman di situ, dan saudara bertanggung jawab mengerjakan bagian saudara di dalam pekerjaan pelayanan di situ. Terima anugerah, tuntutan tanggung jawab. Itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang wajar. Bukan di gereja lain. Saudara mendapat makanan di mana, saudara melayani, mempersembahkan dirimu di situ. Itu prinsipnya. Saudara-saudara. Tetapi di gereja lokal, saudara berbakti. Bukan di setiap gereja lain. Ini prinsip gereja lokal dan pelayanan yang harus saudara mengerti dan bertumbuh. Tuhan memberi saudara karunia, bakat, talenta supaya dijalankan fungsinya di gereja lokal di mana saudara mendapat makanan rohani.
Ini artinya saudara menerima firman Tuhan, saudara menerima pertumbuhan iman, dan di situ saudara membaktikan, mempersembahkan diri di dalam pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jikalau setiap anggota gereja sadar tanggung jawab ini, bergabung ke dalam gereja lokal, lalu bertumbuh bersama, melayani bersama, maka semua gereja di dunia, gereja yang kudus dan am itu akan bertumbuh ke arah satu, yaitu Kristus Yesus. Karena setiap anggotanya sadar, Kristus sudah mati untuk dia. Dan saya ditempatkan di sini, saya harus membalas cinta kasih dia. Saudara-saudara. Tetapi ada satu hal lagi yang saya ingin angkat di sini, yaitu saudara-saudara, soal teologi waktu. Setiap orang itu tidak boleh, saudara-saudara, buru-buru. Ada waktunya. Ada masanya dari Tuhan. Saudara kalau tahu masa kepompong dari kupu-kupu itu berlangsung bisa berhari-hari. Ya. Pada masa itu jangan ditarik keluar kupu-kupunya. Nanti sayapnya tidak jadi, tidak bisa terbang. Bisa cacat, mati. Menjadi lemah, tidak ada fungsinya. Nah di sini saudara juga sama. Satu prinsip di dalam teologi, waktu. Tuhan punya waktunya, jadwalnya sendiri untuk kita masing-masing. Jangan sampai kita mendahului dia. Ini saya mengerti saudara-saudara disederhanakan oleh Bapak Stephen Tong di dalam kalimat kita ikut spido Roh Kudus. Waktunya Tuhan. Kita tidak cepat-cepat, tidak. Kita menyertai Tuhan. Jangan terus minta Tuhan sertai kita, kita juga harus sertai Tuhan. Saudara, kita pergi ke tempat pelacuran minta Tuhan sertai kita, kurang ajar itu. Kita harus sertai Tuhan, jangan mendahului waktu dia. God has on timing for us. Kita ikut Tuhan bukan artinya kita lewatin dia. Aduh lambat amat, gas. Itu sangat sekuler dan duniawi. Saudara sedang mengerjakan prinsipmu sendiri, pengertianmu sendiri. Ingat Musa, saudara-saudara. Tuhan mempersiapkan dia 2 tahun. Untuk pelayanan 1 tahun, istilahnya begitu gambarannya, saudara. Double the time. Musa umur berapa dipanggil Tuhan, saudara? Untuk melayani, ya bukan dipanggil ke surga. Umur 80. Ini selalu, setiap kali senang saya renungkan, saudara. Sebelum saya menjadi hambanya. Ini Musa. Dipanggil Tuhan umur 80. Sudah kakek-kakek. Dia sendiri pikir umur 40 sudah siap. Dia sendiri pikir tadinya, saudara, wah saya sudah siap umur 40 tahun. Dia rasa diri saya pinter, saya banyak kapasitas, dididik di dalam pengetahuan segala orang Mesir. Bijaksana dunia, luar biasa, saudara-saudara. Umur 40, saya sudah siap. Rasa pinter sendiri, bunuh orang Mesir. Akhirnya Tuhan kirim dia ke gurun. Menggembalakan domba di situ. Ini sesuatu hal yang sangat tidak logis menurut pikiran manusia. Orang sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah siap melayani Tuhan, malah dikirim ke gurun. Siapa yang dengar dia? Domba semua. Tidak ngerti bahasanya. Tapi dia setia. Kepinterannya semua seperti tidak ada fungsinya di situ, saudara. Tiap hari seperti itu, akhirnya dia belajar satu hal, rendah hati, tidak mau sombong lagi. Itu satu prinsip yang penting sekali di dalam mengikut Tuhan. Rendah hati. Tidak ada lagi prinsip yang lain. Tuhan berkata, barang siapa mau ikut aku, pikul salibmu. Sangkal dirimu. Itu kerendahan hati. Karena saudara mau korban demi Tuhan yang saudara ikuti. Waktumu, uangmu, tenagamu, semua untuk dia. Jadi Musa belajar itu. Rendah hati, saya tidak mau sombong lagi. Waktu itu umur sudah 80. Tapi kalau dia tidak dipanggil sampai mati, dia setia gembalakan domba.
Dia tidak mau mendahului Tuhan. Sampai semak duri. Api di situ. Tuhan muncul memanggil dia. 80. Pimpin bangsa yang besar dan keras kepala. Butuh 80 tahun dipersiapkan Tuhan. Tapi sekarang dia sudah siap. Menurut dia sendiri saya sudah ketuaan. Saya sudah tidak bisa Tuhan. Tapi menurut Tuhan justru kamu baru siap melayaniku. Itu hitung-hitungan surga saya tidak ngerti. Ya saudara-saudara, tetapi itulah nothing become something. Ya. Jikalau kita sudah merasa I'm nothing, maka Tuhan melihat kamu something bagi gerejaku. Karena justru itulah kuasaku akan terlihat di dalam dirimu. Saudara-saudara, dia tidak sadar itu. Satu hari akan dipanggil Tuhan untuk melayani. Tapi dia taat kerja terus sebagai gembala domba. Dengan otak yang begitu pengetahuan bijaksana. 40 tahun. Dan ditambah dengan disekolahkan di Mesir. Dididik di dalam pengetahuan kerajaan. Semua pengetahuan dunia. 80 tahun. Untuk Musa melayani 40 tahun. Tuhan persiapkan dia 80 tahun. Tidak ada yang buru-buru. Untuk Yesus melayani 3,5 tahun. Persiapkan berapa tahun? Saudara hitung sendiri. 30 tahun. Setia bantu papa jadi tukang kayu. Sampai waktunya tiba dia dibaptis oleh Yohanes. Dan disitulah dia mulai melayani. Saudara, inilah teologi waktu yang tersimpan, tersirat di dalam kitab suci. Memberikan kita bijaksana. Itu sebab saudara-saudara, jangan terlalu cepat ingin jadi. Semua ada prosesnya. Dan seringkali proses menunggu itu tidak enak. Banyak kesulitannya di situ. Tetapi kita dibentuk, kita belajar di dalam hidup ini. Tidak ada yang instan bisa langsung jadi. Tidak ada. Harus belajar pelan-pelan taat Tuhan. Ikut waktu Tuhan. Baru ada nilainya. Jadi semuanya ada waktunya. Paulus berkata pelayanan tunggu bertahun-tahun. Paulus sendiri seperti itu. Dia mau pelayanan harus tunggu bertahun-tahun dipersiapkan Tuhan. Pergi ke tanah Arab. Saudara-saudara, semua ada waktunya. Tidak boleh buru-buru. Pepatah Cina kuno itu berbicara perjalanan ribuan kilometer. Dimulai dari satu langkah kecil. One small step. In begin 1,000 miles journey. Saya sangat tertarik di dalam hal ini dengan Aesop. Saudara tahu Aesop? Itu Aesop orang bijaksana sekali saudara-saudara. Dia berkata satu hal tentang gambaran daripada kura-kura dan kelinci. Pertandingan itu, saya tidak pernah lupa waktu saya belajar gitar itu. Waktu saya belajar musik, saya tidak pernah lupa itu. Kamu harus konsisten. Tidak peduli kamu lamban. Itu mempengaruhi saya luar biasa. Saudara-saudara. Itu yang mempengaruhi seseorang. Dia cepat, tapi dia tidak sadar. Karena dia lamban. Yang penting konsisten. Itu kura-kura. Kelinci. Kalah kamu sudah jauh dari saya. Belum lagi. Kalah kamu sudah jauh. Hatinya tinggi hati. Dia tidak mau pikul salib sangkal diri. Akhirnya ketiduran di situ. Si kura-kura itu terus jalan. Lambat terus konsisten jalan. Akhirnya kelinci itu tidur dia terus. Akhirnya dia sampai duluan ke finish. Itu cerita saudara-saudara sangat merangsang akan konsep berpikir kita. Tidak selalu yang cepat-cepat itu selalu menang. Saudara, tidak. Tetapi lambat konsisten itu yang memenangkan perlombaan. Maju, produktif, sukses. Saudara-saudara, di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita sifatnya mirip anak-anak, saudara ingin buru-buru. Jadi makin banyak hal berharga itu terlewat. Dia tidak lihat itu. Nah ini saya alami di dalam musik saudara-saudara. Kalau saya share sedikit. Ada orang itu ingin cepat bisa main lagu saudara.
Terus pengen ganti lagu. Setiap kali datang pengen ganti lagu baru, ganti lagu baru. Wah, sepertinya main cepat. Tapi sebetulnya banyak detil terlewatkan, saudara-saudara. Dia kira sudah hebat bisa mainnya seperti Yi Chiawang, bisa lang-lang seperti kalau di piano, saudara-saudara. Tetapi sebetulnya kalau telinga kita ngerti, itu banyak sekali detil terlewatkan. Dia tidak termainkan detil itu. Itu sebabnya saudara, kalau hanya bisa di dalam musik bermain cepat, kalau hanya di dalam musik bisa bernyanyi cepat, itu berarti saudara tidak berlatih dengan betul di awalnya. Maksud saya kalau saudara hanya bisa cepat-cepat, tapi begitu dipelankan, kacau semua. Temponya kacau, ritmenya kacau, saudara-saudara. Ya, itu berarti saudara tidak pernah belajar dengan baik. Detilnya semua terlewati. Karena pengen cepat-cepat jadi. Yang penting orang bisa dengar saya bisa main lagu ini. Padahal begitu banyak detilnya yang terlewatkan. Tapi dia kira sudah hebat bisa bermain lagu yang susah. Nah itu saya dulu begitu, saudara. Makanya saya mengalami, saya bagikan kepada saudara. Tidak bisa. Semua harus lambat, detilnya diperhatikan. Barulah saudara ada nilainya. Dan dalam perkataan Paulus kepada kita dianugerahkan kasih karunia, langsung Paulus berfokus kepada Kristus. Hidupnya memang begitu, saudara. Fokusnya kepada Tuhan, kepada Kristus. Dia yang memberi itu. Ayat 8-10, dia langsung Paulus menjelaskan. Coba lihat Kristus. Setelah dia, kamu sadarlah anugerah, karisma. Itu sudah diberikan kepadamu. Coba lihat Kristus. Kok tiba-tiba aneh itu 8-10. Seperti itu sesuatu dalam kurung di dalam kalimat dia. Sesudah bicara karunia, kamu sudah dikasih karunia untuk kerja. Gitu. Sadarlah karunia itu. Coba lihat Kristus yang telah naik ke tempat tinggi. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah. Loh, kok aneh bicara ini? Tidak, kita ingin saudara lihat Kristus. Oh, betapa agungnya rahasia inkarnasi. Saudara-saudara, ini dia mengutip di dalam Mazmur 68 ayat 18 di situ. Ya saudara, kenapa? Itu Mazmur membicarakan kemenangan Tuhan. Jadi mungkin mereka waktu bawa tabut itu, saudara, ke Yerusalem. Ya toh, perjalanan itu. Allah menang perang melawan dewa-dewa asing. Menghancurkan semua musuh-musuhnya. Nah, Paulus menerapkan Mazmur itu kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Tetapi di Efesus ini, saudara, Paulus itu mengganti. Ia memberikan. Di Mazmur ia menerima persembahan. Paulus menggantinya di Efesus. Ia memberi pemberian kepada manusia. Itu karunia yang diberi itu. Kristus yang menang, itu artinya saudara gambarannya. Kristus yang menang atas maut, memberikan keselamatan itu kepada saudara, dan memberikan manusia yang sudah ditebusnya itu karunia. Saudara-saudara, di atas kayu salib Yesus sudah mengalahkan musuh-musuhnya, dan ia naik dengan penuh kemenangan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Kristus memberikan kepada kita karunia. Saudara mengerti prinsip. Jadi tidak lepas dari Mazmur itu. Di sini Kristus yang telah menang. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah dan memberikan kita karunia sebelum kita kembali kepada dia. Banyak macamnya karunia yang Paulus tuliskan. Ada 20 macam yang didaftarkan oleh dia di dalam Korintus, Efesus ini. Ini hanya gambaran saja dari banyak lain yang tidak disebutkan di sini. Di dalam konteks surat Efesus ini saya bahas sedikit saudara-saudara. Karena kita membahas bagian ini. Paulus menyebutkan 4 macam karunia. Yaitu rasul, nabi, gembala, dan pengajar. Tetapi Paulus memberikan kita penekanannya. Ialah yang memberikan karunia itu. Jangan lupa kamu itu. Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Paulus berkata ini macam-macam karunianya. Iya, tapi jangan lupa dia yang memberikan. Dia yang sudah menang itu. Dia yang sudah duduk di atas.
Sebelah kanan Allah itu. Dia yang memberikan kamu karunia-karunia itu. Kristus yang memberi. Artinya Kristus yang memanggil kamu. Saudara-saudara. Kristus yang memanggil sebagian jemaat menjadi rasul. Sebagian jemaat menjadi nabi. Sebagian jemaatnya menjadi pemberita Injil, menjadi guru, menjadi gembala. Dan Efesus ini Paulus mengatakan 5 jabatan ini. Kristus yang memanggil jemaatnya kepada 5 jabatan ini. Yang pertama rasul dan nabi. Tentunya jabatan ini sudah tidak ada lagi sekarang. Karena kitab suci sudah selesai dituliskan, dikanonkan. Dan tidak mungkin dirubah lagi. Tetapi orang-orang yang diberi karunia mengabar Injil, karunia menggembala, karunia mengajar, masih ada terus sampai hari ini. Penginjil, orang yang diberi karunia mengabar Injil adalah mereka dianugerahi kemampuan khusus untuk bicara Injil. Keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini tidak berarti bahwa kita yang tidak diberi karunia itu untuk bebas. Tidak menceritakan Yesus kepada orang lain. Tidak sama sekali saudara-saudara. Tetapi ini lain karunia ini saudara. Kita semua berbagian di dalam pekabaran Injil. Seperti yang dinyatakan di dalam amanat agung Tuhan kita. Menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Tetapi kita di sini mengerti penginjil yang dimaksud Paulus itu apa saudara. Memang ada karunia khusus. Yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk mengabar Injil. Itu karunia. Ya, tidak usah kita menjadi minder atau sombong yang diberikan karunia. Tidak perlu. Karena itu Kristus yang memberi. Saudara jangan lupa pusatnya Kristus itu. Ya, baru turunannya ke bawah. Gitu. Kita semua diberikan karunia, semua bagi Dia. Tidak ada yang tidak berguna. Nah kebetulan di sini yang dibahas adalah 5 itu. Yang 2 sudah, sekarang yang 3 lagi saudara. 1 menjadi penginjil. Jadi mereka itu berbakat sekali yang diberi karunia ini. Saudara. Memberitakan Injil itu bahasanya simple, tapi kena ke hati orang. Nah itu saudara. Itu karunia menginjil. Tidak semua orang. Saudara-saudara. Tetapi jangan melemahkan kita yang tidak diberi karunia. Ya, kita ditempatkan orang-orang di sekitar kita itu untuk tanggung jawab saudara. Mengabar Injil kepada mereka. Kasih tahu. Ya, sudah membina relasi segala macam. Tapi orang-orang berkarunia ini tanpa relasi pun bisa. Tiba-tiba pembicaraan itu masuk ke situ. Dia bicara Yesus itu mati. Ya, mati bagimu. Jadi orang dibawa kepada Kristus. Karunia yang indah sekali. Semua karunia Roh Kudus itu diberikan untuk meninggikan Kristus. Ingatlah itu. Para penginjil ini bisa digambarkan sebagai dokter kandungan di gereja. Dia yang membantu melahirkan. Dia diberikan bakat di dalam membawa kelahiran baru. Dari Roh Kudus. Seringkali orang-orang yang diberi karunia menginjili itu justru adalah kaum awam. Bukan pendeta, bukan vikaris. Tapi kaum awam, saudara. Di mana itu? Itu Filipus. Di dalam kitab suci itu. Itu disebut penginjil, Filipus itu. Dia bukan hamba Tuhan yang ditahbiskan. Saudara, bukan tidak ada sama sekali. Ya, tetapi ini pada umumnya. Karena kitab suci memberikan kita contoh seperti itu di dalam perjanjian baru. Kita melihat orang yang bernama Filipus, dia disebut penginjil. Satu-satunya diberi jabatan itu. Saudara-saudara, adalah Filipus. Dan dia adalah diaken. Dia tidak pernah ditabiskan sebagai pendeta. Atau rasul. Atau penggembala. Kita sering menyaksikan orang-orang awam yang berbakat menginjili, saudara-saudara. Saya menyaksikannya sendiri di dalam KKR regional. Itu karunia Tuhan yang indah sekali. Ya, dan saya tidak perlu merasa minder. Dia juga tidak perlu merasa sombong. Karena itu karunia dari Tuhan. Kristuslah yang memberi bagi pembangunan kerajaannya sendiri. Saudara-saudara. Tetapi mereka begitu efektif membicarakan Injil di dalam KKR regional. Luar biasa saudara. Mereka tidak pernah ditahbiskan sebagai hamba Tuhan. Tetapi satu hal yang penting saudara yang dikaruniai, karunia ini jangan sombong. Tetapi harus memakai karunia meninggikan Kristus yang memberikan karunia itu.
bukan untuk diri. Ingat satu prinsip kerendahan hati, sangkal diri, pikul salib. Itu satu-satunya prinsip pelayanan. Ketika saudara dianugerahkan karunia membicarakan Kristus kepada orang lain, rendahkanlah hatimu senantiasa. Kristus memakai saudara. Puji Tuhan. Gembala. Lalu Paulus menyebutkan karunia yang lain, yaitu gembala dan pengajar. Ini di dalam bahasa asli dibicarakan bersamaan, saudara-saudara. Bukan terpisah, gembala dan pengajar. Biasanya gembala pengajar, begitu. Dua-duanya. Jadi ada concern terhadap kerohanian orang lain. Di dalam bahasa aslinya memang begitu, saudara. Dibacakan bersamaan, gembala pengajar, gitu. Biasanya kalau kita mendengar gembala pengajar ini, langsung mata kita, saudara-saudara, tertuju kepada hamba Tuhan. Seorang pendeta. Padahal arti aslinya tidak selalu ke sana. Sama seperti penginjil tadi. Saudara-saudara. Banyak yang bukan pendeta juga memiliki karunia gembala pengajar ini. Karunia ini bisa terdapat di dalam diri para penatua, para diaken, atau guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang memberikannya. Sungguh indahnya kalau kita mengerti hal ini, saudara. Yesus berkata di dalam amanat agung, ajarlah. Jadi semua karunia ini tidak pernah lepas daripada pengajaran firman, Injil, firman. Itu tidak pernah lepas, saudara. Ajarlah mereka melakukan segala perintahku. Ini di dalam amanat agung. Mereka yang dibawa kepada iman harus diajar firman. Itu sebab mengajar adalah karunia yang sangat penting di dalam gereja. Ini dimulai dari para rasul dan nabi yang dituliskan, yang menuliskan PB dan PL menjadi dasar dan pedoman bagi orang-orang Kristen. Kemudian dilanjutkan penginjil, penggembala, dan guru meneruskan pengajaran firman yang sudah dituliskan oleh rasul dan nabi itu. Sekali lagi ini tidak terbatas di situ, saudara-saudara. Banyak lagi karunia, tetapi kita membahas bagian ini. Paulus berbicara menekankan tentang pertumbuhan, pembangunan tubuh Kristus. Dan itu tidak lepas daripada karunia gembala pengajar ini. Terhadap guru-guru yang diberikan Tuhan karunia mengajar firman. Pembangunan gereja Tuhan di setiap zaman membutuhkan gembala pengajar-pengajar ini. Saudara berdoalah untuk guru-guru boleh dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk mengajarkan firman kepada gereja. Tentunya tidak boleh sembarangan. Harus didasari dengan pengetahuan yang benar. Motivasi yang benar. Dan cinta kasih. Saudara Paulus di ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan itu. Untuk apa itu dipanggil semua itu orang-orang ngajarin firman itu? Untuk apa? Untuk perlengkapi kamu, jemaat Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan. Untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Tubuh, anggota tubuh kita. Tidak ada yang tidak berguna, saudara-saudara. Terjemahan Indonesia ini benar, saudara. Itu tidak ada komanya di antara untuk memperlengkapi orang kudus dan bagi pekerjaan pelayanan. Itu tidak ada komanya di situ. Kalau ada komanya seolah-olah terpisah, saudara. Kalau di terjemahan Inggris sebagian begini, saudara, memakai koma. Jadi seolah-olah pekerjaan hamba Tuhan itu mencakup semuanya. Yaitu yang pertama, kamu memperlengkapi orang-orang kudus. Dan yang kedua, kamu sendiri mengerjakan pelayanan itu, koma, dan membangun tubuh Kristus. Semuanya profesional dikerjakan satu hamba Tuhan. Cilaka. Ini pengertian yang salah, saudara-saudara. Hamba Tuhan yang mengerjakan semua ini mengarah kepada profesionalisme. Jadi di dalam kitab suci dengan tulisan Indonesia ini memang benar, saudara. Harus disambungkan. Karena di dalam aslinya begitu, tidak ada komanya. Jadi yang pertama, mereka yang menerima karunia mengajar harus menggunakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Sehingga tujuan utamanya adalah agar orang-orang kudus dapat melakukan pekerjaan pelayanan. Supaya anggota gereja yang sudah mendapat pengajaran firman itu mengerjakan pekerjaan pelayanan. Untuk tujuan akhir, yaitu supaya gereja dapat dibangun. Mencapai kesatuan dalam iman.
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan menjadi dewasa dalam kerohanian. Paulus berkata, Kristuslah yang memanggil kita, ialah yang memanggil kita untuk menjalankan fungsi kita masing-masing di dalam gereja. Gereja tidak pernah memanggil orang-orang, Kristus yang memanggil. Itu saudara harus sadar prinsip ini. Ialah yang memberikan karunia. Ialah yang memanggil saudara. Gereja tidak pernah memanggil saudara. Pendeta tidak pernah memanggil saudara. But God called you to serve Him. Tuhan sendiri yang memanggil saudara menjalankan fungsi saudara sebagai tubuh Kristus. Kalau Kristus yang memberi karunia, ada tujuan khusus, yaitu pelayanan dan pembangunan gereja. Bukan kepentingan sendiri. Bukan untuk diri. Bukan untuk menarik perhatian kepada dirinya. Jaga motivasi di hadapan Tuhan. Pemberian Tuhan itu memberikan tujuan akhir daripada semua karunia, yaitu membangun gerejanya. Tetapi itu tidak lepas dari keterlibatan pelayanan setiap anggota di dalam gereja lokal. Tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pengajar adalah untuk memperlengkapi saudara sebagai anggota gereja lokal, di mana saudara berbakti untuk supaya saudara melayani Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. For His glory. Tanggung jawab kita sebagai anggota gereja adalah menemukan karunia itu di dalam dirimu. Nah, ini praktis, saudara-saudara. Temukan karunia apa. Saya tidak tahu bisa apa, Pak. Temukan sendiri. Saya juga tidak tahu. Tidak ada orang berhak berkata, saya tidak bisa apa-apa. Tidak ada itu. Ingat prinsip tubuh. Itu Paulus menggunakan tubuh. Itu bukan karena dia pinter medis, bukan. Tapi karena ada hubungannya, saudara. Tidak ada di bagian tubuh kita yang tidak gunanya. Saudara tidak pernah dipanggil untuk pasif. Tidak pernah. Artinya saudara hanya datang pulang dari gereja. Itu pasif. Semua anggota harus mengerjakan bagiannya masing-masing sesuai dengan karunia dan kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Paulus berkata, setiap kita masing-masing sudah diberikan minimal satu karunia. Maka gereja akan menjadi sehat jikalau setiap anggotanya melayani. Masing-masing kita punya bagiannya. Dan dengan satu prinsip, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan kita. Kita yang butuh Tuhan. Itu prinsip yang menjadikan kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus mengerti, saudara diselamatkan bukan untuk datang dan pulang dari gereja. Sudah cukup, tidak cukup. Tapi saudara harus melayani Tuhan. Apa langkah-langkah praktis untuk saudara boleh mengenali karunia dari Tuhan? Paling tidak ada dua yang saya ingin bahas, karena waktunya nggak cukup. Yang pertama, saudara, belajar dari firman Tuhan. Coba pulang ke rumah, baca 1 Korintus, karunia itu. Baca, cari komentari. Apa itu karunia? Diberikan kepada siapa itu karunia? Dan untuk kepentingan apa itu karunia? Karena firman Tuhan adalah sumber dan pertumbuhan iman, saudara. Makin saudara bertumbuh, makin saudara akan kenal siapa Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan apa tanggung jawab saudara yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Terus makin hidup suci melayani Dia. Carilah arti karunia itu apa. Belajar dari Tuhan. Tuhan akan memimpin saudara menemukan pelayanan apa yang memang Tuhan berikan untuk saudara. Firman Tuhan yang akan berbicara kepada saudara. Mengajar saudara mencapai kehendak Dia. Itu penting sekali, saudara. Sehingga saudara tidak terjatuh ke dalam pemikiran duniawi. Firman Tuhan yang terus memimpin saudara mengerti apa tujuan saudara diberikan karunia. Untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Bukan kepentingan sendiri. Atau kepuasan sendiri. Menghitung jasa. Saya sudah ini, saya sudah itu, saudara-saudara. Kalau seperti ini, gereja kelihatan penuh tidak ada gunanya.
Semua jemaat melayani tidak ada gunanya. Gereja bisa kelihatan penuh saudara-saudara, tetapi persekutuan doa sepi. Saudara tidak bisa menipu Tuhan. Ini gejala penyakit di dalam gereja. Saudara-saudara, ini hanya performance saja. Tetapi kita melihat semua bagi pertumbuhan tubuh Kristus for His glory, for Christ's glory. Yang kedua, saudara-saudara harus berdoa. Selain saudara belajar firman, gumulkan apa arti karunia itu. Apa hubungannya dengan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa dengan cucuran air matamu. Lalu yang kedua, berdoalah. Mencari pimpinan Tuhan itu. Kita tidak bisa bergantung kepada pemikiran sendiri, saudara. Setelah belajar firman, menggali pengertian karunia, kita doakan. Karena kita tidak tahu hati kita, saudara. Jangan gantung sama perasaan kita. Firman Tuhan sudah tulis dari hatimu keluar segala macam kelicikan, kejahatan, kegelapan itu dari hati manusia. No Lord, saya mau bersujud di hadapanmu. Singkirkan segala perasaan emosi saya. Hanya Engkau yang mengenal hatiku. Firman Tuhan mengerti dari hati keluar segala kejahatan. Kita harus waspada. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, mencari kehendak Dia dengan berdoa. Pribadi. Selalu tidak lepas dari pribadi. Saudara tidak boleh mengganggu orang lain di dalam hal ini. Keputusan selalu pribadi. You are standing before God alone. Tidak ada orang bisa mewakili saudara. Saudara diselamatkan juga sendiri juga. Demikian juga saudara melayani sendiri tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, orang tua tidak menyelamatkan kita. Suami istri tidak menyelamatkan kita. Kristus mati menyelamatkan kita. Demikian saudara melayani Dia, tanya Dia. Saudara-saudara, kalau tidak berdoa, kita pasti gampang jatuh. Cari karunia yang menguntungkan sendiri, yang meninggikan sendiri. Padahal Tuhan tidak mau kita di situ. Tanpa doa kita bisa menolak karunia yang sudah Tuhan berikan. Jadi ada dua aspeknya, saudara. Kita tidak sadar itu sudah ada di dalam diri, tapi kita tolak terus, saudara. Maka cara satu-satunya selain belajar firman adalah serahkan masalah itu kepada Tuhan. Kita berdoa, memohon, mencarinya, dan akhirnya Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Sehingga saudara mengerti karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara untuk dijalankan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara menjadi pelayan-pelayan yang setia. Doalah baik-baik. Kerjakan kehendak Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa dipakai menjalankan karunia yang dianugerahkan untuk melayani. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara, terus terang saya tidak pernah mau pelayanan yang kelihatan orang di publik seperti ini. Itu tidak pernah ada di dalam pikiran saya. Pertama menjadi Kristen saya melayani apa, saudara? Saya melihat kertas pujian selalu terserakan di pinggir bangku gereja. Saya tunggu semua orang pulang, saya bersihkan. Saya ambil satu-satu, saya ambil. Tidak ada yang suruh. Tidak yang tahu. Tidak perlu bicara-bicara sana-sini. Saudara-saudara, saya tunggu orang pulang semua. Saya tidak terlalu suka orang tahu apa yang sudah saya lakukan untuk pelayanan kepada Tuhan. Tapi Tuhan pimpin terus. Saudara harus mengingat prinsip kitab suci. Setialah di dalam perkara kecil. Lalu Tuhan akan menambahkan terus kepadamu. Maju terus mengikut Tuhan. Saudara jangan kira saudara hanya seperti ini terus. Tidak. Tuhan sedang merubah saudara. Terus bertumbuh. Tapi jangan tidak mau mengerjakan hal yang sederhana. Sampai saya menjadi pemimpin di dalam gitar ensemble. Memimpin kor anak. Sebelum semua datang saya beresin dulu bangku. Dibersihkan dulu lantainya. Semua saya kerjakan sendiri. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Tidak perlu orang tahu apa yang saudara kerjakan. Tuhan tahu siapa yang mencintai dia. Itu prinsip pertama. Setelah saudara mempunyai motivasi seperti itu, datang dengan lututmu ke hadapan Tuhan. Tuhan, apa karunia yang Engkau berikan? Supaya saya boleh berbagian di dalam gerejamu. Cukup. Tuhan akan menjawab saudara. Tetapi dengan motivasi yang bersih, datang ke hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa yang mencintai dia.
Saudara bisa menipu mata pendetamu, tapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Tuhan tahu siapa yang mencintai dia. Saudara cari, doa, kerjakan. Tuhan terus tambahkan, saudara. Hidupmu berguna. Hidupmu punya arah. Punya nilai. Berat, tapi rela. Itu sukacita muncul di situ. Saudara-saudara. Kalau seandainya semua melayani di sini, saya cepat terpikirkan, saudara. Jadi anggota KUR semua. Waduh, semua jadi anggota KUR. Ada suara bass, suara tenor, semuanya melayani. Waduh, saat melayani di depan, siapa yang nonton, Pak? Itu kosong bangkunya. No. Saudara sedang tidak sadar. Setiap kali saudara datang beribadah, saudara sedang diaudisi oleh Tuhan. Dan para malaikatnya. Saudara tidak bisa lihat ini. Sama seperti bujang Elisa itu. Karena mata saudara tertutup. Saudara-saudara, ingat ibadah itu diaudisi oleh Tuhan. Jangan sampai jatuh kepada performance like itu. Jangan cari muka manusia. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Belajar rendah hati, bertumbuh. Sadarilah apa panggilan yang saudara harus kerjakan di dalam hidupmu. Cari karunia apa yang Tuhan sudah berikan. Jalankan karunia yang ada padamu. Layanilah Tuhanmu. Bagi kemuliaan Kristus sendiri. Yang kedua terakhir. Selain mengerjakan karunia yang dipercayakan kepada saudara, saudara harus bertumbuh mencapai kedewasaan ke arah Kristus. Bukan ke arah diri, tapi ke arah Kristus. 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Paulus berkata kita bukan lagi anak-anak, saudara. Kamu yang sudah belajar firman, kita bukan lagi anak-anak. Di sini kita diajar jangan jadi seperti anak-anak. Tapi juga kita diajar, ingat ada perintah Yesus di dalam kitab suci. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Loh, bagaimana saya ngerti ini? Artinya, saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin kita menjadi seperti anak kecil itu di dalam hal apa? Paling sedikit ada 2 hal, saudara. Kerendahan hati dan kepolosan mereka. Aduh, itu luar biasa. Itu harus kita miliki seumur hidup mengikut Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi di sini Paulus, kita bukan lagi anak-anak. Maksudnya apa, saudara? Jangan jadi seperti anak-anak di dalam sifat-sifat tidak stabil dan naif. Anak-anak itu memang makhluk kecil yang menyenangkan, saudara-saudara. Tetapi mereka memiliki keterbatasannya. Umumnya mereka tidak stabil dan naif. Jadi anak-anak itu terkenal suka berubah-ubah. Mereka kadang tertarik satu hal selama 5 menit. Rubah lagi pikiran, saudara-saudara. Fokus sesuatu yang lain lagi. 5 menit kemudian beralih lagi kepada hal yang lain. Ada positifnya pasti. Tetapi di dalam hal ini, saudara-saudara, anak-anak itu mudah tertipu. Sangat mudah untuk menipu mereka. Itu sebab orang tua memiliki tanggung jawab khusus mendidik anak dan membimbing anak-anak dengan baik. Tetapi yang cilaka, saudara, kalau sifat-sifat yang sama itu terus melekat sampai mereka dewasa. Tidak stabil, naif, terus begitu sampai dewasa. Itu akan melemahkan karakter dia sendiri dan akhirnya membatasi pekerjaan mereka. Paulus di sini menekankan tentang pertumbuhan, pembangunan berulang kali. Tidak bisa kalau kamu terus seperti anak-anak. Gitu maksudnya. Kamu akan selalu terombang-ambing berbagai pengajaran-pengajaran di luar sana. Tidak stabil. Seperti perahu kecil itu diombang-ambing. Badai lautan terus. Ke sini ikut, ke sana ikut. Gitu. Paulus memakai gambaran ini untuk Kristen yang tidak dewasa. Immature Christian. Kamu gampang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kamu tidak punya keyakinan teguh di dalam pikiranmu, di dalam imanmu. Ciri-cirinya apa, saudara? Kamu dengar khotbah siapa yang terakhir, itu yang menjadi peganganmu. Jadi mereka dengar khotbah itu dari berbagai ajaran dan mereka terima semua. Itu artinya kamu belum dewasa. Kamu tidak bisa membedakan
Ajaran apapun diterima. Kamu belum bertumbuh. Paulus berkata kamu harus bertumbuh sehingga kamu tidak lagi diombang-ambingkan berbagai macam penipuan manusia yang menyesatkan. Tetapi Paulus tidak ingin hanya berhenti daripada doktrin, lalu dia melanjutkan pertumbuhan gereja itu oleh kebenaran dan kasih. Saudara, kebenaran menjadi keras jika tidak dilembutkan dengan kasih. Demikian cinta kasih akan menjadi lembek kalau tidak dikuatkan oleh kebenaran. Kita membutuhkan keduanya, kebenaran dan kasih. Tetapi ada aturannya, saudara. Paulus membicarakan kebenaran dulu, baru kasih. Bukan kasih dulu, baru kebenaran. Tapi kebenaran dulu, baru di dalam kasih. Berarti, saudara, ini menyiratkan apa? Bukan artinya bicaranya itu penuh kasih, menyenangkan, atau friendly. Orang yang ramah hanya di dalam gereja itu belum tentu kerohaniannya baik, saudara-saudara. Kebenaran dulu baru kasih. Paulus ingin supaya gereja menjadi dewasa rohani. Setiap anggota berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal, katanya gitu. Apa itu maksudnya, saudara? Ini bukan hanya bicara doktrin pengetahuan akademik. Itu semua ada tempatnya, tapi tidak berhenti di situ. Harus bertumbuh. Ada cinta kasih, makin cinta Tuhan. Bertumbuh itu apa, saudara, artinya? Bertumbuh itu berarti ada perubahan, toh? Ada perbedaan, saudara. Antara 5 tahun sudah jadi Kristen, antara 10 tahun sudah jadi Kristen, 20 tahun sudah jadi Kristen. Sekarang jadi apa? Gitu. Di dalam diri orang ini ada yang berubah. Sangat tragis kalau kita melihat orang yang usianya sudah 50 tahun tapi sifatnya seperti anak-anak. Sama juga, saudara. Ada orang-orang Kristen tidak pernah bertumbuh. Saudara melihat dia 20 tahun yang lalu sekarang masih sama saja. Tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Ini ciri orang Kristen yang hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Karena orang Kristen yang sungguh memiliki Kristus pasti memiliki hidup. Dan hidup itu pasti menghasilkan perubahan. Dan buah. Perubahan rohani itu pasti bukan dengan fisiknya, saudara, pasti. Saudara ingin langsing bisa diet. Tapi juga ada diet rohani loh, saudara-saudara. Diet rohani itu membutuhkan disiplin yang ketat. Ada yang diisi ke dalam firman. Dan ada yang diusahakan keluar juga di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih. Kebenaran diisi ke dalam. Keluar dengan kasih dan berbuah. Memang dia sudah menjadi Kristen 20 tahun yang lalu. Yes, I know. He Christian 20 years ago. Tapi harus ada tandanya, buahnya. Dia harus memperlihatkan pertumbuhan itu. Itu menandakan kehidupan di dalam jiwanya. Harus ada pertumbuhan kedewasaan di dalam rohani. Dari anak-anak menjadi dewasa. Berarti ada sesuatu yang berubah. Di dalam perkataan dia. Di dalam perbuatan dia. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jangan sampai kita dikenal karena suka menjelekan orang lain. Itu sebab uji diri kita sendiri masing-masing di hadapan Tuhan. Selalu mengintrospeksi. Paulus menulis di ayat ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Di dalam segala hal itu artinya kedewasaan rohani ini tidak boleh timpang. Kita bertumbuh di dalam segala hal itu harus simetris. Semuanya bertumbuh, saudara. Segala aspek. Tidak hanya satu sisi yang stagnan terus. Kita tidak bisa hanya menumbuhkan intelektual, tetapi juga hati, perasaan, emosi, semua bertumbuh. Dan bertumbuhnya ke arah satu tujuan, yaitu Kristus Yesus. Makin kita kenal Yesus, kognitifmu, makin kita harus tergerak untuk melayani dia. Makin kita mencintai dia, makin kita korban untuk dia. Tidak ada nilai sama sekali untuk pengetahuan, kecuali itu menghasilkan cinta kasih. Bertumbuhlah mencapai kedewasaan ke arah Kristus. Kita semua harus semakin bertumbuh. Jangan semakin usia tua, tapi masih tetap bayi di dalam kerohanian. Tua di dalam Tuhan, itu berbeda dengan dewasa di dalam Tuhan. Kita semua harus dewasa di dalam Tuhan. Yang sudah dewasa di dalam Tuhan, hidupnya makin berkelimpahan. Ingin berbuah,
menjadi berkat membangun orang lain. Jangan menjadi orang Kristen terus ingin dilayani. Orang seperti ini pasti merasa orang lain tidak baik terus kepada dia. Dia tidak pernah pikir kenapa saya tidak bisa baik kepada orang lain. Bangkitlah saudara-saudara, layanilah Tuhanmu. Kita semua terus bertambah tua setiap hari. Usia kita tidak tahu sampai kapan. Hidup baik-baik bagi Kristus. Pakai waktu yang ada. Waktu tidak selamanya ada. Kesempatan tidak selalu ada. Bangunlah jiwaku, layanilah Tuhan. Kerjakan karunia yang ada padamu. Dan bertumbuhlah mencapai kedewasaan bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.